Pada video kali ini, saya akan melakukan konfigurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adi Putra dari Kompetensi Kalian Teknik Komputer dan Jaringan, kelas 11 TKJ3 nomor absen 5. Pada video kali ini, saya akan melakukan konfigurasi hotspot login yang saya implementasikan pada router Mikrotik. Oke, langsung saja masuk dalam pembahasannya. Dalam konfigurasi hotspot login Mikrotik ini, adapun topologinya seperti berikut. Bisa diamati dari internet, masuk pada router RB941 melalui Ether 1. Router inilah yang akan menjadi gateway hotspot. Kemudian dari Ether 2 jaringan LAN kabel didistribusikan ke PC atau klien. Kemudian karena pada router ini memiliki fitur WLAN, maka dari itu saya aktifkan fitur WLAN tersebut untuk memperluas jaringan wireless di sekitar router RB941. Lalu pada pembagian IP address agar terkoneksi dengan internet, maka dari itu saya samakan IP addressnya dengan IP address yang sama sesuai alokasi dari ISP. Di sini alokasi IP address yang saya sesuaikan dengan ISP adalah 192.168.1.20/24. Kemudian untuk IP DNS dialokasikan dari ISP. Untuk default gateway juga disamakan dengan dari ISP. Itulah informasi-informasi yang dibutuhkan agar pada router RB941 ini terkoneksi internet terlebih dahulu. Kemudian untuk IP address yang menuju LAN atau hotspotnya itu sendiri, di sini saya menggunakan IP address 192.168.50.0/24. Karena pada interface Ether 2 LAN dan juga interface WLAN 1 akan mendapatkan autentikasi hotspot login, maka dari itu saya berikan segmen IP yang sama dengan saya bridging dan saya berikan IP address 192.168.50.1/24 yang merupakan akan menjadi gateway hotspot login nantinya. Dan untuk IP address yang lain akan dialokasikan untuk kliennya. Kemudian pada klien 1 saya konfigurasi IP addressnya secara statik dengan IP address 192.168.50.2/24 karena temasnya 255.255.25.0. Untuk default gateway-nya 192.168.50.1. Untuk preferred DNS servernya 192.168.50.1. Untuk alternate DNS servernya dikosongi saja. Oke, langsung masuk tahap selanjutnya. Kita buka aplikasi Winbox untuk meremote router kita. Ada tab network tertera MAC address dan identity Mikrotik dengan IP addressnya masih 000, dan di sini saya menggunakan router Mikrotik RB941. Kemudian kita masuk menggunakan user login admin dan password kosong karena ini masih default, lalu klik connect. Kemudian kita buka menu interface. Pada interface ini tertera Ether 1 sampai 4 dan juga WLAN 1. Nah, kemudian kita ganti nama interface-nya. Untuk Ether 1 kita ganti nama interface untuk menuju ke internet posisi ISP. Kita beri nama Ether 1 underscore ISP. Udah link apply, udah oke. Lalu pada Ether 2 kita ganti nama dengan hotspot karena pada router yang saya gunakan ini memiliki interface WLAN 1, maka dari itu saya gunakan sebagai wireless local area network yang juga akan diberikan autentikasi hotspot login. Sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu
dan kita ganti nama dengan VLAN hotspot. Kemudian pada step wireless kita manfaatkan VLAN 1 ini sebagai access point dengan ada mode kita ganti AP bridge. Kemudian loopbacknya saya menggunakan 2 GHz CGN. Untuk frekuensi menyesuaikan dengan lapangan, tetapi akan saya gunakan 2462. Untuk SIP saya kasih nama dengan hotspot strip mikrotik Angga. Kemudian klik apply, kemudian oke. Karena pada interface VLAN 1 dan interface 2 ini akan dijadikan interface yang akan mendapatkan autentikasi hotspot, maka dari itu agar lebih mudah kita switching untuk kedua interface tersebut. Yang pertama, buka menu bridge, kemudian pada tab bridge kita tambahkan bridge baru dengan nama bridge strip hotspot. Kemudian klik apply dan oke. Pada port dan port, pada tab port, kemudian tambahkan pada interface VLAN hotspot, bridge-nya hotspot, kemudian klik apply dan oke. Lalu saya tambahkan lagi untuk interface ada Ether 2 yang akan juga nantinya akan berikan autentikasi hotspot. Mulai klik apply dan oke. Karena misal saya melakukan switching pada Ether 2 nya, untuk router melakukan disconnected, dan kita klik reconnect saja. Pada interface ini terdapat interface baru yaitu bridge hotspot yang nantinya akan menjadikan sebagai interface untuk menuju hotspot. Kemudian kita close. Saya setting identinya agar nantinya ketika ada beberapa router yang terdeteksi pada Winbox, kita tidak bingung untuk login atau salah remote. Kita beri nama router Angga Adiputra. Hotspot. Klik apply kemudian oke. Terlihat sudah berganti identitas dengan router Angga Adiputra Hotspot. Selanjutnya kita konfigurasi IP address yang menuju pada internet dan juga untuk interface hotspot. Kemudian kita pilih menu IP addresses, kita tambahkan address baru yaitu 192.168.1, dan di sini saya memberi IP 20/24. Interface-nya Ether 1 yang mengarah ke ISP. Kemudian klik apply dan oke. Kemudian kita buat address baru yang akan dialokasikan nantinya untuk sebagai interface hotspot, yaitu 192.168.1.
168. Ini saya menggunakan segmen 50.1. Plus 24 untuk interface-nya Spot. Kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya kita setting add farewell agar pada sisi klien bisa langsung terhubung ke internet. Kita klik pilih IP, farewell, data tambahkan pada general hanya SRC NAT, kemudian host interface-nya yang tersatu yang menuju ke DNP. Kemudian pada connection kita pilih exit-nya password, kemudian kita apply dan OK. Selanjutnya kita setting default gateway dengan pilih menu IP, terus kemudian tambahkan loop baru, pilihkan gateway sesuai dengan provider, yaitu 192.168.1. dan klik apply dan OK. Terlihat pada flagnya sudah tertera keterangan S atau aktif static, dan pada gateway sudah tertera keterangan disable ter1 ISP. Kemudian kita setting pada DNS nya dengan buka menu IP DNS. Pada server kita isikan open DNS, yaitu 888. Kemudian pada allow remote request kita centang apa gunanya allow remote request. Allow remote request berguna router kita menjadi DNS server sederhana. Untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian klik apply dan OK. Kemudian kita coba hubungkan pada laptop kita menuju interface Ether 2 pada router yang sudah di bridge tadi. Bukan network and internet setting, ada status yang ada per option, klik kanan properties, kemudian pada internet protocol version 4 isikan IP address satu network dengan interface bridge untuk Ether 2 tadi, yaitu 192.168.50.1. Ini saya kasih 2 untuk standar mas 255.255.255.0. Untuk default gateway saya berikan 192.168.50.1, dan untuk private DNS nya juga 192.168.50.1. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik kanan status digital, terlihat pada IP versi 4 connectivity sudah versi internet. Kemudian mendapatkan IP sesuai yang disetting secara starting tadi. Dan kita close, kita reconnect lagi routernya. Pada router kita coba untuk ping ke internet. Terlihat sudah berhasil. Kemudian pada laptop atau client kita coba untuk ping ke internet dengan menggunakan command prompt. Kita coba ping ke google.com.
Setelah sudah berhasil, kita ping ke OpenDNS 888. Lihat juga sudah berhasil. Kemudian sekarang kita masuk ke konfigurasi network login agar pada interface bridge yang mengarah ke kedua lokal kabel maupun secara WLAN atau wireless mendapatkan automasi hotspot login dengan cara buka IP hotspot, kemudian ada tab server, kita pilih hotspot setup. Pada hotspot interface kita pilih bridge hotspot, kemudian klik next. Untuk local address of network dengan gateway 192.168.50.1.4. Kemudian kita masuk ke network, kita tinggal agar si hotspot nanti langsung bisa terhubung internet. Kemudian kita next. Untuk address pool of networknya, karena tadi segmen 50.2 sudah digunakan pada klien Ether 2 lokal kabelnya, kita mulai dari 50.3. Kemudian kita next. Untuk sertifikatnya kita pilih yang non saja. Untuk IP address of SMTP servernya ini kita kosongin saja. Kemudian untuk DNS servernya kita menggunakan OpenDNS 888. Kemudian next. Untuk DNS name nya ini saya berikan dengan domain hotspot anggaardi.net. Untuk DNS name ini kita berikan dengan penamaan domain yang benar, jangan sampai cuma asal-asalan. Dan domain DNS name ini digunakan untuk masuk pada hotspot login saat kita tidak menggunakan atau tidak mengetahui IP address dari hotspot tersebut. Kemudian kita next. Untuk network local hotspot usernya ini adalah user hotspot default pertama yang akan nanti kita gunakan. Untuk itu kita berikan admin saja namanya, kemudian untuk password juga admin, dan kita buka next. Password setup telah selesai, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buka browser, kita coba untuk masuk ke hotspot login kita. Kita coba login dengan user default tadi. Sekarang kita sudah berhasil login pada hotspot yang tadi dengan IP address 192.168.50.254. Kemudian untuk penggunaan datanya lihat seperti ini, setelah terkoneksi selama 1 menit. Kemudian kita coba logout, kemudian kita masuk lagi ke hotspot. Sebenarnya kita tadi sudah melakukan logout, tapi masih klien dalam posisi masuk. Ini terjadi karena kita belum
menonaktifkan cookingnya. Langsung saja kita offline, masuk ke server profile, ada HS Pro, pada tab login. Cookie ini kita unchecklist agar pada sisi kalian nanti jika sudah keluar ya benar-benar keluar, dan tidak masih masuk seperti tadi itu. Yang klik play dan oke. Dan sekarang kita sudah benar-benar keluar. Kemudian kita masuk pada penambahan user. Misalnya ketika usernya banyak, kita dapat menerapkan kebijakan kelompok-kelompok user pada hotspot user profile. Kemudian klik icon plus. Pada hotspot user profile ini kita dapat menerapkan parameter-parameter. Contohnya seperti di suatu sekolah, kita mengkonfigurasi hotspot untuk guru dan juga untuk siswa, dan kita dapat menerapkan parameter tersebut pada hotspot user profile ini. Contohnya di sini saya membuat user profile dengan nama siswa, kemudian untuk share usernya saya batasi sampai 30. Kemudian kita pilih apply dan oke, dan saya tambahkan lagi user profile untuk guru. Untuk share usernya saya berikan 50. Apply dan oke. Kemudian kita masuk dalam penambahan user, itu untuk memberikan username dan juga password. Kita klik icon plus, kemudian pada nama user sama saya beri nama untuk siswa N1 Ajitan. Untuk passwordnya admin 23. Pada profile kita pilih user profile yang telah kita tambahkan tadi. Di sini saya pilih siswa, kemudian klik apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi username dengan user guru SMKN 1 Pacitan. Untuk passwordnya admin 56. Kemudian untuk profilnya saya pilih guru, klik apply dan oke. Selanjutnya kita coba masuk pada klien yang terhubung pada interface kedua yang telah di bridging tadi, atau interface LAN kabel. Kita masuk pada domain hotspot anggadi.net login, kemudian kita coba masuk dengan username siswa SMK N1 Pacitan. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan. Oke, kita sudah berhasil masuk pada hotspot login dengan username siswa SMK 1 Pacitan. Terlihat di sini kita masuk dengan IP address 192.168.5254. Kemudian data yang telah kita pakai sekitar 50 byte dan terkoneksi selama 1 detik. Kemudian pada sisi klien selanjutnya saya menggunakan smartphone untuk coba login pada hotspot menggunakan jaringan wireless yang telah disetting pada
interface WLAN tadi. Kemudian kita touch direct, kemudian kita masukkan username guru, SMK N1 Majikan. Untuk passwordnya admin 456, klik OK. Sekarang kita sudah terhubung pada hotspot Mikrotik Angga. Kemudian kita coba untuk browsing. Sudah berhasil, dan saya coba untuk buka YouTube, masih tetap menggunakan jaringan Mikrotik, hotspot Mikrotik Angga. Dan juga sudah berhasil. Kemudian pada klien laptop yang terhubung menggunakan local area network, kita coba untuk browsing. Ketika kita coba untuk browsing, juga sudah berhasil. Untuk browsing di Google juga sudah berhasil secara kabel. Dari beberapa tahap yang telah dilakukan, dapat disimpulkan kita telah berhasil melakukan proses implementasi dan konfigurasi hotspot login pada router Mikrotik. Demikian video pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.